mengajar pelajaran apa? Oke, nama saya Ibu Eniwati. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu itu adalah IPA. Jadi begini Bu, saya ingin bertanya sedikit pertanyaan yaitu tentang perkembangan peserta didik. Ya. Jadi menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini baik dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Oke, saya berusaha untuk menjawab ya. Iya. Selama saya mengajar di sini, kalau kita lihat perkembangan secara fisik, menurut dalam teori perkembangan anak itu biasanya kalau kita lihat biasanya perkembangannya bagus, artinya perkembangan secara fisik siswa di sini bagus, artinya dinyatakan sehat lah, artinya sesuai dengan usia yang mereka di mana umur 12 sampai 13 itu kalau dilihat dari fisik mereka bagus. Kemudian secara intelektual memang setiap siswa kan kita tidak bisa mengatakan setiap siswa itu intelektualnya rendah atau tinggi sebelum kita melihat kemampuan mereka masing-masing ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk sosialnya, sosial ini kan hubungannya komunikasi antar siswa dengan siswa, guru dengan guru. Nah, kalau kita lihat komunikasi antar siswa itu sudah bagus mereka. Nah, untuk ke guru memang sebagian itu ada yang diantar, tapi tidak secara keseluruhan dari siswa yang mungkin agak tertutup dengan kawan, tapi itu tidak banyak, hanya 1-2 orang. Sementara yang lainnya itu dalam lingkungan sosial mereka itu bagus. Kemudian secara moral, nah dari moral ini memang untuk saat ini ya, kalau dilihat saat ini seiring perkembangan zaman teknologi, memang etika ini agak sedikit menurun ya kalau untuk dilihat saat ini. Nah, tapi tidak semua juga lalu dari etika atau moralnya itu artinya tidak baik, tapi baik dalam arti kata di sini tidak baiknya itu mungkin ada yang tidak memahami, ada yang sudah paham, ada yang sebagian sudah memang benar paham secara moral. Mereka ambil contoh saja misalkan pada saat ketemu dengan gurunya, misalkan mereka mengucapkan selamat pagi Bu atau selamat siang Bu, itu di antara beberapa siswa memang ada yang cuek, tapi tidak semuanya. Itu. Lalu menurut Ibu, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan sebenarnya? Pada dasarnya sih sudah sesuai dengan norma. Artinya kan norma kita ada norma agama itu macam. Nah, dari segi norma agama mungkin kalau kita sepintas lalu ya sudah sesuai aja. Cuman kan tidak semua juga yang kita lihat, kan ada yang kasat mata yang kadang mungkin kita lihat, kita dengar di masyarakat, mungkin itu berbeda lah kalau di lingkungan sekolah. Nah, kalau melihat di sekolah otomatis kalau kita lihat dari norma ya mereka wajar-wajar saja, artinya sesuai dengan norma yang ada, artinya tidak ada hal-hal yang mungkin yang di luar jalur, baik itu norma-norma yang ada di masyarakat pun di sekolah pun tidak ada masalah kayaknya di sini. Lalu dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangannya? Nah, ini kalau masa perkembangan kan ada tahapan-tahapannya. Biasanya kalau pada masa remaja itu ada tahapan kayak usia umur 11 sampai 12, lalu 12 nanti 15, ada kan anak remaja, kemudian dewasa. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dengan kasus yang ada, ya kalau di SMP lah ya, itu tidak terlalu berat sebenarnya. Palingan kasusnya anak SMP itu kalau dari perkembangan seusianya memang pada umumnya mereka mencari jati diri. Artinya ini loh saya sudah dewasa atau sudah remaja, jadi saya bisanya ini. Nah, itu karena seperti itu ditunjukkan. Tapi di sini kalau ada kasus misalkan palingan kasus yang terberat misalnya itu hanya misalkan mereka merokok, ya itu kasus terberat mungkin kalau terjadi di sekolah. Nah, dalam penanganannya juga ya kata dia. Iya. Nah, dalam penanganannya kan kalau memang itu ternyata terjadinya kasusnya di dalam sekolah, maka kita akan memanggil siswa yang bersangkutan, kita berikan arahan bagaimana jangan sampai mengulangi kedua kali. Jadi peringatan pertama untuk mereka yang memang kasusnya yang berat itu adalah kayak seperti merokok, kalau minuman jarang sih diketemukan di sekolah itu jarang. Iya, Kalau cuma rokok itu yang memang sering dimanapun di sekolah manapun biasanya itu yang sering terjadi. Iya. Kasus terberat itulah dia. Lalu bisa Ibu ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada siswa
baik dalam kelompok besar maupun kecil atau individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka sendiri. Oh ya, kalau untuk individu biasanya kan tergantung pada usia, tapi kalau di SMP itu kan usia mereka pada umumnya sama. Jadi kalau misalkan seperti remaja putri, biasanya kalau usia 11 atau 12 tahun itu kan mereka memasuki usia di mana mereka sudah pubertas. Nah, begitu juga anak laki-laki. Nah, kalau untuk skala kecil, untuk individu biasanya kita melihat kasusnya dulu. Nah, misalkan kalau ada kasus yang mungkin mereka mengalami hal-hal misalkan menstruasinya, misalkan tiba-tiba datang mereka lalu ketakutan, nah itu kita beri pengarahan bahwa seorang remaja yang sudah usianya 11 atau 12 itu memang akan mengalami hal yang seperti itu atau mengalami menstruasi. Nah, sementara kalau untuk anak laki-laki biasanya kan mereka jarang terbuka tuh dengan kita atau dengan gurunya. Nah, mereka tertutup. Nah, kalau anak laki-laki palingan kita lihat dari suaranya. Nah, dari situ kita kalau pembinaan atau ada hal kita katakan bahwa mereka itu sudah dewasa. Nah, pada saat itu kita katakan apa saja yang boleh mereka lakukan dan apa saja hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, kalau perempuan misalnya ada hal-hal yang harus mereka jaga, begitu juga dengan anak laki-laki. Biasanya seperti itu kalau melihat perkembangan mereka. Jadi di usia mereka itu ada perubahan secara fisik, ada yang perubahan yang fisik lah yang nyata yang kelihatan. Nah, kemudian perkembangan kejiwaan mereka juga itu agak sulit kita lihat karena kan anak jarang terbuka dengan gurunya, kebanyakan tertutup. Terkait perbedaan individu, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu memberi pembelajaran dan proses mendidik dengan siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Kalau di sekolah, di kelas itu biasanya memang kan setiap minat bakat anak itu kan kita hanya melihat sepintas. Nah, cuman kita di dalam kelas meninjaunya dari misalkan dia sebenarnya sukanya apa. Nah, dari situ kita bisa melakukan misalkan dia sukanya poli misalnya. Nah, dalam pembelajaran mungkin kayak ibu pelajaran IPA, berarti kalau dia suka poli itu biasanya anak dominan sukanya praktek. Nah, seperti itu. Dia sukanya yang bekerja. Nah, tapi kalau yang sukanya misalnya menulis, itu biasanya lebih suka itu kalau kita buat misalkan seperti jurnal atau cerita, dia menceritakan pengalamannya tapi berhubungan dengan lingkungan, biasanya seperti itu. Nah, nanti ini ada hubungannya mungkin dengan proses pembelajaran yang sekarang yang digaung-gaungkan ya, sekolah apa tuh Merdeka ya, belajar Merdeka. Nah, itu nanti seperti itu sepertinya. Jadi anak belajar sesuai dengan bakat, dengan minatnya seperti itu. Jadi nanti yang mungkin kalau ada tugas mereka yang suka olahraga, maka dia menceritakan tentang olahraga. Nanti kalau yang misalkan bakatnya menulis, dia menulis, tapi kalau hubungan dengan IPA dia menulis tentang lingkungan atau apa gitu. Kalau melihat bakat seperti itu, nanti kalau hubungannya dengan mereka belajar. Lalu dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisa Ibu berikan tips atau saran untuk kami calon guru bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas kami dengan baik? Oke, memang untuk menjadi seorang guru itu berat. Pertama, mungkin sebelum memutuskan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi STKIP terutama ini, untuk menjadi guru itu memang harus ada niatnya itu harus kuat. Kemudian yang pertama itu niat dulu. Kemudian tentu saja kalau sudah niat kita untuk menjadi guru, nah di situ kita harus punya komitmen. Apapun yang terjadi ketika kita melaksanakan tugas, kita harus hadapi. Nah, ketika kita sudah punya komitmen, seorang guru dia bisa menjalani apa yang dia niatkan tadi di awal. Memang untuk jadi guru itu yang dihadapi bukan cuma siswa, tapi masyarakat, gitu ya terutama. Kemudian teman sejawat. Nah, yang beratnya adalah di siswa, karena setiap siswa karakter mereka berbeda. Artinya dalam satu kelas aja itu karakternya, kalau kita totalkan siswa 32, maka 32 karakter itu yang harus kita hadapi. Kemudian mungkin yang terpenting kita harus memahami tadi tuh siswa, memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seorang siswa ketika dia berada di kelas.
karena intinya kan kita di kelas, berarti fokus kita ke siswa. Jadi sebelumnya kita lihat dulu, artinya siswa ini bakatnya apa sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita lihat dulu bakat siswa ini apa, minatnya dia kemana. Nah di situ kita nantinya bisa mengarahkan siswa ini maunya kemana. Kemudian mungkin yang terpenting di sini memang untuk seorang guru tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh, tetap semangat bagaimanapun kita menghadapi generasi-generasi yang nantinya akan melanjutkan terutama negara kita bagaimana bisa maju, itu yang luasnya ya. Tapi kalau untuk yang skop kecil, untuk mungkin kalau untuk khusus Kabupaten Sintang, bagaimana generasi muda di Sintang ini bisa lebih maju, bisa berkarya, memiliki potensi intelektual yang bagus. Menurut Ibu itu memang yang harus dimiliki oleh seorang. Yang jelas itu niat, semangat, tekad dan sabar intinya itu. Kalau menurut Ibu itulah yang harus dipegang oleh seorang guru, tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan secara fisik anak remaja sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, di mana mereka tumbuh sehat dan perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Lalu secara inteligensi, secara inteligensi siswa-siswi memiliki kecerdasan masing-masing atau yang berbeda-beda. Untuk melihat perkembangan inteligensi tersebut akan diketahui apabila saat kita mengajar siswa-siswi tersebut. Lalu perkembangan secara moral. Nah, untuk perkembangan secara moral antara siswa-siswi sudah cukup bagus. Tetapi ada juga beberapa siswa yang agak tertutup atau kurang berbaur dengan siswa-siswi lain. Akan tetapi hal ini sangat sedikit atau hanya beberapa siswa yang seperti itu. Lalu untuk perkembangan secara moral. Untuk perkembangan secara moral sudah mulai menurun. Seperti contoh, siswa apabila bertemu dengan gurunya, ada beberapa yang menyapa dan memberikan salam. Tetapi ada sebagian juga siswa-siswi yang acuh tak acuh melihat gurunya. Lalu untuk perkembangan anak remaja sekarang ini sudah sesuai dengan normanya. Dalam arti kata, dia itu tidak keluar dari norma-norma yang berlaku. Dan untuk kasus yang dihadapi anak remaja sekarang, terutama di jenjang pendidikan SMP, yaitu kasus merokok. Nah, cara kita membimbing atau memberikan arahan yaitu dengan cara kita memanggil siswa yang mengalami kasus tersebut, lalu kita berikan arahan, penjelasan, bimbingan agar siswa-siswi yang terkena kasus tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu cara kita membimbing siswa-siswi kita baik dalam kelompok besar seperti dalam kelas maupun individu, yaitu dengan cara kita memberikan pengarahan atau menjelaskan bahwa siswa-siswi yang sudah menginjak usia 11 tahun sampai 12 tahun yang perempuan akan mengalami menstruasi dan yang laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, kita tersebut menjelaskan apa saja yang boleh mereka lakukan dan tidak lakukan, dan mereka itu harus menjaga diri mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, dan agar mereka juga tidak kaget apabila mereka mengalami perkembangan tersebut. Lalu cara kita mengajar siswa-siswi kita yang memiliki bakat, minat, kemampuan kognitif yang berbeda-beda, yaitu dengan cara kita mengajar menyesuaikan minat, bakat mereka atau hobi mereka. Seperti kita dapat mempraktekkan mengajar dengan cara praktik, melakukan
melakukan penelitian, dan lain sebagainya, yang mana mendorong siswa-siswi kita untuk semangat dalam melaksanakan belajar. Lalu saran kita agar menjadi seorang guru yang baik, yaitu yang pertama, kita harus memiliki niat yang kuat dan berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, saya akan menjalankan tugas saya dengan baik. Sebab kita ketahui bahwa menjadi seorang guru itu tidak pernah mudah, sebab kita tidak hanya bertemu dengan masyarakat dan teman sejawat, akan tetapi kita bertemu dengan siswa-siswi yang memiliki keanekaragaman karakter, sehingga kita harus dituntut untuk dapat memahami atau mengetahui karakter-karakter siswa-siswi tersebut agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Dan yang paling terpenting adalah apabila kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyerah, akan tetapi kita harus tetap semangat mengajar generasi muda penerus bangsa agar mereka dapat menggapai cita-cita dan menjadi orang yang berguna bagi negara kita, bagi orang lain. Serta apabila kita menjadi seorang guru, kita juga harus sabar menghadapi berbagai macam tingkah laku siswa-siswi yang mungkin kurang berkenan bagi kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.